Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Horror Story yang akan selalu menceritakan kisah horor yang diambil dari kisah nyata. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan narasumber yang pernah mengalami pengalaman horor ya kepada anaknya yang sering melihat sosok gaib ya, atau mungkin peka terhadap sosok gaib. Mari kita perkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Teteh Suci. Malam juga, Kang Firman. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, jadi katanya anak Teteh ya sering mengalami kejadian-kejadian atau sering melihat sosok-sosok makhluk gaib. Seperti apa itu Teh ceritanya Teh? Jadi gini ya Ayah. Ya. Saya ini untuk latar belakangnya saya pribadi dulu. Ya. Saya itu orangnya dari dulu sampai sekarang, mungkin pada saat sebelum menikah gitu. Ya. Saya itu tipikal orang yang bukan tipikal, tapi maksudnya lingkungan keluarga saya dan saya pribadi tidak pernah sedikit pun bersinggungan dengan hal-hal mistis. Jadi polos gitu orangnya. Enggak. Jadi selalu dihiraukan gitu ya. Jadi tidak terlalu di apa ya istilahnya? Ya percaya ada saja, tapi tidak pernah ada hal-hal mistis tidak yang pernah terjadi lah gitu. Nah, semenjak saya punya anak saya menikah, yang punya anak pertama yang pertama. Nah, mungkin ada beberapa kejadian-kejadian yang lumayan mengejutkan buat saya pribadi gitu. Makanya soalnya saya baru ngalamin ya. Saya baru benar-benar kaget karena saya benar-benar baru mengalami hal seperti ini gitu. Jadi, nah kejadiannya itu kayak gimana Teh? Waktunya itu siang atau malam? Kalau waktu nggak mengenal siang, nggak mengenal malam gitu ya. Siang juga sering terjadi? Juga sering terjadi gitu. Mungkin entah karena saya di situ awalnya gitu ya, saya di situ berpikirnya, oh mungkin yang namanya anak kecil kan bisa melihat isi polos gitu kan ya, semuanya bisa melihat. Jadi awalnya saya hiraukan aja lah, nggak terlalu gimana, nggak terlalu dipikirin gitu. Cuman puncak-puncak saya bisa menyimpulkan bahwa anak saya ini kayaknya tergolong indigo ketika anak saya itu berumur 2 tahun. 2 tahun. Ya kan kalau anak umur 2 tahun kan udah bisa berinteraksi sama kita, udah bisa cerita, udah bisa ngobrol gitu. Jadi pas anak umur 2 tahun itu mulai ada perilaku anak yang aneh-aneh gitu yang awalnya saya pikir itu cuma mungkin imajinasi anak aja kali ya, main gitu. Jadi kayak misalkan dia lagi main sendiri, lagi makan kue sendiri, dia suka nawarin kue sama orang lain, nawarin sama sesuatu yang nggak ada gitu, yang kosong. Tapi anaknya kadang pernah saya kayak keceplosan gitu ya. Dia lagi makan kue, terus berhadap ke pintu kamar, ke belakang pintu kamar. Mungkin anak yang namanya anak gitu ya, mungkin yang dia lihat itu kayaknya ya manusia biasa aja. Gitu ya. Mungkin dianggap anak kita itu beneran manusia ya. Gitu. Jadi pas dia lagi makan kue, dia nawarin kue. Hai hantu, ke atas gitu. Hantu ini mau kue, katanya gitu. Berarti itu Teh sosoknya di atas. Entah di atas, entah tinggi besar, saya juga nggak tahu. Pokoknya dia berdiri, dia bawa kue, dia ngadep ke atas. Hantu mau kue, kata gitu. Saya kaget gitu ya awalnya. Kalau anak ini bisa sampai nawarin kue ke atas gitu ya. Saya diemin aja gitu kan. Terus saya tanya sama suami juga gitu. Kok kenapa ya? Dia kayak yang nawarin gitu. Nah kebetulan emang suami saya mungkin saya mengambil kesimpulan juga anak saya itu ada turunan dari suami saya juga. Jadi suami kayaknya itu agak bisa gitu. Kata suami, ada itu di belakang pintu katanya gitu sosoknya. Kata suami sosoknya gimana? Sosoknya tinggi besar katanya gitu. Ya saya juga takut kan ya. Ganggu nggak gitu kan ya.
enggak, katanya gitu, ngajak main doang katanya. Oh ya udah, saya hiraukan aja. Terus kadang pas masa-masa anak tantrum itu sekitar umur ya 2 tahun lah, itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan dia malam-malam pengennya di luar, mungkin kan pengen main di luar, pengen mainnya di luar, tapi saya masih berpikir positif. Oh mungkin namanya anak-anak ada masanya seperti itulah gitu ya. Pengen main di luar itu wajar, saya masih positive thinking aja di situ. Ya. Cuman lama-lama agak aneh gitu ya. Aneh. Dia kan punya, jadi anak saya itu punya saudara sepupu laki-laki seumuran sama dia. Seumuran ya. Jadi kalau alasannya itu pengen keluar, oh pengen main sama saudaranya itu, sama mah pengen main sama itu, mah sama itu. Awalnya kan mungkin saya pengen main, saya ajak ke rumahnya, balik lagi. Mah pengen main lagi sama itu, ajak ke rumahnya main lagi. Pas sekali waktu, nah sepupunya itu nggak ada di sini. Lagi nggak di rumah gitu lagi nggak di sekitar rumah. Kebetulan si sepupunya itu lagi nggak ada di rumah. Berarti rumah si sepupunya itu kosong. Iya, kosong. Nah terus gimana deh? Nah jadi pada saat sepupunya saudara sepupunya itu lagi tidak ada, anak saya itu tetap kekeh pengen keluar dan bilang kalau sepupunya itu ada gitu. Jadi tetap nangis, ngamuk. Pas tadi kan rumahnya kosong, tapi sama anak si teteh masih tetap ada yang ngajak main dan masuk ke rumah itu. Iya, jadi kalau masuk sih enggak, kan kalau rumahnya dikunci ya. Tapi di sekitaran luarnya itu dia bilang ada, nunjuk-nunjuk malah. Ini ekstrim banget ya guys ya, pengalaman si teteh ini. Iya, jadi berarti itu sosoknya itu teh anak-anak ya. Iya, jadi yang pada saat itu gitu, pada saat yang anak saya tantrum itu kebetulan mungkin ya, kemungkinan yang ngajak main anak saya itu anak-anak. Iya. Jadi anak saya itu tetap kekeh gitu, mah. Itu ada. Mah ada. Saya nggak ada. Gimana ya, saya seorang ibu merayu anak buat tetap di dalam rumah gitu. Tapi anak saya itu kekeh sambil nunjuk-nunjuk itu ada. Nah, pas terakhir puncaknya anak saya bilang gini, ada mah itu, tapi kakinya nggak ada, katanya gitu. Jadi kakinya nggak ada. Nggak ada, kata anak saya. Kalau saya pribadi jujur saya kan nggak. Itu bisa kalian bayangkan ya sosoknya. Jadi anak kecil, jadi dari rambut ada ya sampai sini. Dia kekeh. Mungkin ke bawahnya nggak ada tapi kaki. Nggak ada kakinya. Anak saya bilang itu kakinya nggak ada. Iya. Tapi kekeh pengen mungkin ngajak main anak saya. Iya itu ngajak dan main. Dan yang bikin saya agak stresnya itu hampir beberapa bulan. Kejadian itu tiap malam, tiap jam 2 pagi. Selalu pengen keluar main tiap, sama sosok yang tadi mungkin ya. Dan tapi saya tetap itu mengganggu juga teh ya. Banget Iyalah jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Iya. Kekeh anak saya yang bikin saya bingungnya itu bilangnya pengen main sama sepupunya. Nangis biar nunjuk malah kayaknya ada, itu sosoknya itu menyerupai sepupunya kayaknya gitu. Ya. Yang bikin saya aneh itu pas sepupu saya pas sepupu anak saya itu nggak ada. Iya. Tiba-tiba dia nunjuk, malah ditunjuk. Tapi nggak ada kakinya, dia bilangnya kayak gitu. Itu ekspresi si teteh gimana tuh pas dia nunjuk ada sosoknya? Pokoknya pas dia nunjuk, kaget, saya langsung kaget, langsung kayak ini ada nggak beres nih. Langsung merinding mungkin langsung udah merinding, udah sambil saya panik sambil yang namanya jam 2 keadaan ngantuk, situasi jam 2 situasi jam 2 minta tolong ke siapa iya. Saya biarin anak nangis, pokoknya saya nggak mau biarin anak saya keluar lagi aja semenjak itu gitu. Jadi tarik paksa anak ke dalam gitu, soalnya udah gelagatnya udah aneh gitu. Terus yang bikin saya agak sedikit stres, kesel gitu ya, itu kejadiannya itu hampir 2 bulan. Itu berulang tiap hari sampai 2 bulan berturut-turut. Tiap hari. Lama juga ya teh. Lumayan, makanya saya agak ketar-ketir gitu ya, agak stres.
sampai bingung gitu ya, gimana ini cara menghentikan anak Iya, ini iya, iya, gitu. Nah itu akhirnya gimana teh itu? Jadi kalau akhirnya sih mungkin yang apa ya, kita ada melakukan beberapa ikhtiar lah gitu Iya, ya. iya, iya. Mulai dari ke minta doa. Ya, jadi kan kita melakukan ikhtiar dulu ya. Sebelum akhirnya kita serahkan kepada Allah ya. Gitu. Cuma memang itu perlahan gitu, perlahan mungkin anak yang ngajak main anak saya itu perlahan menjauh gitu. Iya, iya. Jadi lama-lama anak saya tantrumnya hilang gitu. Untuk yang pada saat kejadian malam itu gitu ya, yang jam 2 itu gitu. Nah, terus katanya ada lagi tuh ceritanya yang lebih serem. Nah, jadi kemungkinan mungkin ya, saya mungkin hanya menarik kesimpulan aja gitu. Iya. Karena saya jujur kalau dari melihat langsung saya enggak. Iya. Cuman yang mengganggu itu bukan hanya sosok anak-anak gitu. Oh, banyak teh. Iya, kayaknya gitu ya. Soalnya itu salah satunya gitu. Kalau sosok anak kecil, anak pengen nunjuk-nunjuk anak itu gitu. Iya. Pokoknya pada saat saya puncaknya stres itu ya, pas yang 2 bulan berturut-turut itu, saya itu sampai tiap jam 2, jam 1, jam 2 gitu ya, puncaknya pengen keluar. Semenjak anak saya nunjuk keluar, yang nggak ada kakinya itu kan sama saya nggak pernah dibawa keluar tuh. Iya. Pokoknya mau senangis apapun, stay aja di dalam rumah. Iya. Gitu. Nah, di rumah itu udah gimana ya, malah makin merinding gitu. Jadi jadi suasana di rumah tuh jadi semakin mencekam gitu ya. Banyak teror kayak terornya itu sampai ke mungkin entah ini keingin ngajak main anak saya gitu ya. Ingin gimana, pokoknya kayak yang usil aja gitu ke saya dan keluarga itu gitu. Iya, mungkin mereka itu kalau menurut saya tadi kan kita udah melakukan ikhtiar dan mungkin kalau digambarkan si anak si teteh itu udah dibentengi ya oleh mungkin aura gitu ya. Dan mungkin dia merasa kesal dan malah lebih eksis ya. Lebih jahil gitu ya. Kayaknya gitu. Nah, itu kayak gimana tuh? Jadi pas kejadiannya gitu. Jadi awalnya kan saya takut. Cuman saya sama suami itu punya prinsip, oke lah kita lawan gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh kalah nih sama yang begitu gitu kan. Oke, pokoknya kita lawan, kita memberanikan diri gitu. Jadi semakin kita berani kok makin nantangin gitu. Sampai kejadian makin blak-blakan yang awalnya biasa aja gitu, sampai menggerakkan benda-benda sekitar rumah gitu. Menggerakkan benda-benda itu kayak gimana kejadiannya teh? Jadi pada saat jam berapa tuh? Kalau itu kalau nggak salah sih kejadiannya masih jam 11 malam lah. Anak saya pada saat itu masih tidur normal, belum terbangun gitu ya. Jadi figura di kamar saya tiba-tiba bergerak sendiri. Gitu. Ke samping atau gimana bergerak? Bergerak itu kan kalau ada gempa, ada angin mungkin bergerak bergeser gimana, ini kalau kayak yang tapi kalau di kamar tidur ya kalau menurut saya gak bakal mungkin ada angin sebesar itu sampai menggerakin gitu. figura. Jadi figuranya sampai maju tek gitu. Nanti saya liatin, ada videonya. Nanti saya tunjukin videonya ya. Boleh kita lihat videonya ya. Dan kebetulan saya tadi udah kirim videonya. Oke, lanjut. Jadi videonya seperti itu ya Teh ya. Jadi geraknya itu ke depan ya Teh ya, bukan ke pinggir. Itu kalau menurut saya ekstrim banget itu ya. Jadi mengganggunya itu udah belak-belakan banget itu Teh ya. Jadi posisi pada saat itu, jadi pada saat kita melawan gitu, mungkin dia melakukan serangan juga kali ya. Tapi itu dari Teteh pada waktu itu atau dari si A-nya ya, ada apa kalimat-kalimat melawan dia gimana atau gimana Teh? Kalau untuk ngomong secara mungkin langsung, dia terasa apa ya? Mungkin aura terpanggil. Ya, kalau saya nggak berani
nantangin secara omongan gitu sompra aja. gitu, enggak? Cuman enggak sih, kalau saya juga takut ya gitu. Iya, iya, iya. Jadi lebih ke ketika dia masuk kita nggak takut gitu. Jadi kita memberanikan diri aja. Oh yaudah saya video aja gitu. Jadi begitu ini, oh yaudah saya video gitu kan ya. Itu kebetulan banget ya kerekam ya. Iya, jadi saking mungkin yang namanya 2 bulan tiap hari berturut-turut dari yang asalnya takut jadi terbiasa ke Udah kitanya terbiasa, juga. ya. Jadi ketika ada serangan, ya udahlah kita. Jadi intinya di situ kita mencoba untuk melawan gitu, supaya ya bahwa kita itu nggak takut, lebih sempurna ya. gitu. Kita nggak takut gitu. Jadi intinya saya ingin melindungi anak saya juga gitu kan di situ. Cuman di situ emang perlahan ya semenjak itu mungkin ya kita ya satu gitu saya berusaha untuk melawan gitu ya dengan cara tidak takut. Kedua, memberanikan diri. Yang kedua, banyak melakukan ikhtiar lah gitu, mulai dari pengajian rutin di rumah sampai ada pengajian rutin sampai tanya ustadz sana ustadz sini gitu. Lambat laun juga mungkin mereka ya mengalah mungkin kalau secara ini sama gitu. Kebetulan banget ya anaknya dari tadi pingin ikut katanya sama mamanya. Pingin masuk syuting kayaknya anaknya. Ini siapa namanya, Adek? Ya, ini anak yang diceritakan. Iya, dan jadi anak inilah yang sering melihat sosok dari makhluk halus ya. Gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Mungkin udah pada menjauh ya si sosok jadi, yang sering mengganggu tersebut. Mungkin kalau sekarang saya sama suami lebih ke ya udahlah, mungkin mereka tetap bersinggungan dengan anak kita asal jangan mengganggu kita, ya nggak masalah gitu. Ya. Asal mungkin niatnya melindungi gitu, gimana kadang kita nggak tahu juga ya maksud mereka itu apa gitu. Tapi kalau misalkan dari kejadian-kejadian gitu ya, misalkan dari kepekaan anak saya ini sampai sekarang juga masih gitu. Jadi kayak misalkan itu kemarin kejadian-kejadian terbaru tuh ada nggak teh? Kemarin misalkan bulan-bulan ini ada aja sih ada. Kayak gimana teh? Kayak misal kita lagi jajan gitu ya, malam-malam jajan gitu malam. Lagi jajan malam-malam di warung. Dia suka tunjuk-tunjuk, "Ma, itu siapa yang jongkok?" Gitu. Yang jongkok katanya gitu. Ya saya lihat kanan kiri gitu. Nggak ada gitu kan, merinding. Jadi merinding ya. Gitu. Kadang suka nunjuk, "Itu mah jongkok," ngeliatin terus kakak kayak gitu suka. Jadi saya lebih menyikapinya, oh iya itu nggak apa-apa lah, udah jangan dilihat, saya suka gitu aja gitu ke anak saya. Terus kayak berarti emang peka banget ya anak teteh ini ya. Ya mungkin ya saya juga dan masih dia itu bingung. Kayaknya itu melihat benar-benar melihat ya. Iya. Terus ngewujud gitu. Kadang kan kalau di dekat rumah saya itu ada sumur gitu ya. Iya. Dia ngelihat dari kejauhan, "Ma, itu apa dekat sumur warna putih?" Kayak gitu. Warna putih. Wow. Saya apa ya sosoknya ya? Ya karena saya nggak bisa lihat gitu ya. Saya tetap pokoknya berusaha positif thinking aja. Oh yaudah, jangan dilihat lah gitu. Jadi saya lebih ke belajar untuk menyikapi. Tapi itu nggak kebayang ya kalau seandainya saya jadi si teteh, itu nggak kebayang ya. Datang ke sini nunjuk ada sosok ini, datang ke sana nunjuk ada yang kayak gitu. Jadi kalau kadang anak saya kalau misalkan tiap mampir ke rumah saudara, iya, ada aja ya. Sering nunjuk. Yang namanya anak-anak mungkin responnya gimana ya? Spontan gitu kan ya. Jadi pernah saya pengalaman masuk ke rumah saudara saya, itu kan rumahnya tuh ada gor. Di rumah itu ada gor gor badminton. Iya, di pinggir rumahnya itu. Emang kebetulan gornya itu bisa kesebut jarang kepake lah gitu. Jadi kadang kalau ada event-event aja kepakainya gitu. Jadi kurang aktif ya gornya. Ketika saya sama anak saya itu kan, jadi gor itu mau dipakai untuk acara pernikahan gitu kalau nggak salah gitu ya. Saya survei lokasi gitu ya sama saudara gitu. Pas anak saya bawa ke gor, saya nggak inget anak saya itu punya kelebihan gitu ya. Kita lagi sama saudara-saudara, anak saya tiba-tiba langsung nunjuk lagi. Ada apa tuh? "Mah, itu apa yang terbang?" kayak gitu. Terbang? Terbang mah gitu.
sambil matanya itu melotot gitu, kayak gimana ya, kaget gitu, kayak kaget. Nah, berarti itu sosoknya kayaknya seram banget itu teh. ya kayaknya gitu ya. Iya. Sama saya kadang suka agak dipancing juga kan, saya penasaran juga gitu ya. Apa itu mah terbang, itu ada terbang mah nenek-nenek katanya gitu, Nenek-nenek terbang katanya gitu. Terus Merinding ya. terus Insya Allah aman ya. Pas lagi apa tadi, pokoknya di gor itu mungkin pindah-pindah kali ya yang dia lihat, dia tunjuk ke sana, Beda lagi. mah katanya gitu. Sama saya pas saudara-saudara saya kan kaget kali ya ngelihat kok gitu, saya tunjuk, saya bawa aja keluar anaknya gitu kan, daripada nantinya. Berarti itu di gor itu berarti ada banyak sosok iya, kemungkinan gitu. Kalau secara logik kita aja yang nggak bisa lihat masuk ke tempat itu emang agak merinding. Pas anak saya masuk, yang kayak mikir tambah ini. ya spontan, soalnya begitu saya ajak masuk, si anak langsung melotot gitu, langsung nunjuk gitu. Itu mah terbang katanya gitu. Ya. Tanya lagi nenek-nenek katanya gitu. Nenek-nenek terbang. Nenek-nenek terbang gitu. Tuh mah pindah lagi katanya gitu. Jadi ya gitulah. Iya, mungkin Teteh udah terbiasa juga ya. Udah terbiasa. Jadi udah kayak mencoba untuk terbiasa sih, kalau dari terpaksa. sisi ya, kalau serem ya serem pasti, ya, pasti gitu. serem. Cuman kalau kitanya takut. Tapi untungnya kan, si Teteh nggak seperti anaknya ya. Ya. Untungnya saya nggak lihat. Cuman gitu. bisa ngebayang-bayang aja apa yang ditunjuk anaknya gitu. ya. Jadi saya lebih ke kalau ya udahlah, mungkin ya memang karena ada dunia masing-masing gitu ya. Asal tidak mengganggu anak saya gitu ya. Saya cuma ngajak main nggak apa-apa ya, asal tidak mengganggu berlebihan gitu ya. Ya. Terus juga pernah waktu kecil sih ini kejadian. Ada lagi teh? Ini waktu anak saya di bawah 1 tahun lah, sekitar di bawah 1 tahun. Masih usia 5-6 bulan gitu. Pernah ada suatu kejadian juga gitu di rumah gitu. Jadi anak saya itu tiba-tiba loncat terbang. Terbang. Jadi kalau jujur ya, loncat tapi kayak ke bawah angin besar gitu, loncat terus gimana tertiup angin. Tertiup angin. Jadi kalau logikanya anak bayi yang belum masih 6 bulan kan belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. 6 bulan kan biasanya belum bisa loncat, belum bisa berdiri gitu kan ya. Iya. Tapi ini masih merangkak ya kalau 6 bulan ya. Mungkin ya gitu ini. Tapi ini mendadak apa ya? Terbang kayak kena angin gitu, tapi nggak ada angin gitu. Tapi itu tidak cedera teh. Enggak, soalnya posisinya lagi di kasur. Di kasur. Jadi emang berarti posisinya itu lagi tidur atau lagi merangkak? Jadi emang lagi ada satu kejadian gitu. Jadi pokoknya ada kejadian. Dari awal aja kita ceritain. Boleh. Mungkin tambahan juga kali ya. Iya. Jadi pada saat itu suami di rumah saya itu kedatangan saudara, adik dari suami saya gitu kan ya. Adik dari suami saya itu menginap beberapa hari di sini gitu kan ya. Nah, jadi pada saat itu posisi malam hari lah, saya lupa lagi jamnya, ya agak larut juga lah, sekitar jam 9 jam 10. Iya. Adik saya itu mau pulang ke rumahnya. Jadi mau mudik lah, sudah menginap di rumah gitu, mau kembali pulang posisi tengah malam gitu kan ya, nggak tengah malam, jam 10-an lah. Iya. Mungkin beda kampung ya? Beda kampung lah gitu dari tempat saya. Nah, entah ada apa gitu ya, tiba-tiba suami saya itu kerasukan. Kerasukan, mungkin saya berpikir positif, kerasukan seseorang yang ingin menolong gitu, menyampaikan pesan gitu. Jadi kerasukannya itu kerasukan kakek-kakek gitu ya. Jadi tiba-tiba suami saya bersuara kakek-kakek menyampaikan pesan bahwa melarang adik saya itu untuk pulang. Gitu. Jadi adik saya itu nggak boleh pulang gitu. Kakek-kakek itu masuk ke tubuh suami saya, bilang pokoknya kekeh nggak boleh pulang malam itu. Mungkin posisi adik saya itu kekeh pada saat itu ingin pulang awalnya gitu kan ya.
pada saat makin kekeh adik saya makin pengen pulang, nah suami saya itu makin kekeh juga, makin jadi juga dengan suara makin keras ya, makin keras. Nah tiba-tiba adik saya takut kan ya di situ, takut katanya jadi nggak jadi aja pulangnya. Mereka nggak jadi pulang. Suami saya masih tetap kerasukan gitu, jadi suami saya itu setengah sadar nggak sadar gitu pada saat itu ingin dikeluarkan yang ada di dirinya gitu. Tapi dia susah minta tolong, susah ngomong, gitu, sampai pegang sama beberapa orang gitu ya. Ya aduh mama tolong katanya gitu, kata suami saya. Lagi ngomong tolong, berubah lagi suaranya jadi kaki-kaki, masuk lagi pakai bahasa Sunda gitu. Ngomongnya lagi ngomong lagi, terus berubah lagi jadi suami saya lagi tolong gitu. Terus kebetulan saya punya paman yang bisa membantu gitu, membantu ketika suami saya mungkin dilepas kali ya, yang ditarik gitu keluarin ya. Padahal saya ada di situ posisi, jadi ini suami saya, ini saya, ini anak saya gitu ya, yang bayi itu, yang ini gitu. Tiba-tiba terbang, loncat terbang, jadi entah angin mungkin ketika apa. Jadi gitu. Posisinya tuh lagi ada kejadian si A-nya tadi kerasukan, gitu. Jadi ya saya kan kaget, anak bayi gitu ya, yang loncat aja nggak bisa gitu, tiba-tiba shoo gitu, nggak. Mungkin itu ada apa ya, kayak semacam energi keluar dari tubuh si A-nya ya. Mungkin ya. Tapi kepentas sama anak si Teteh. Tapi saya sendiri nggak merasa gitu, cuman yang saya bikin anehnya anak saya ikut ke bawah terbang juga gitu. Itu Pak. Itu serem banget ya. Serem banget itu ya. Lumayan bikin saya teringat sampai sekarang ya. Sampai sekarang ingat gitu. Iya Teteh. Terima kasih banget Teteh ya. Mungkin ceritanya ada lagi atau? Ya mungkin kalau yang paling mengena sih itu sih ya. Kalau sehari-hari mah ya udah saya jadiin suatu kebiasaan aja kali ya. Tapi kalau menurut saya yang paling ekstrim yang tadi ya, yang apa itu, yang figura itu bergerak ya. Itu kalau menurut saya paling ekstrim. Soalnya udah ke benda-benda dan itu kalau misalkan kita ada di bawahnya terus figura itu jatuh kan bisa cedera juga sama kita. Ya saya juga di situ mikir apa ini mau mencelakakan gitu ya. Tapi bisa jadi apa gimana gitu, cuman ya saya lawan dengan rasa berani saya aja gitu di situ. Gitu. Yakin ya. Iya gitu. Yakinkan iman kita ya. Oke, Teteh, terima kasih sudah mau berbagi pengalaman horornya bersama kami. Sama-sama. Mungkin cukup segitu ya cerita dari si Teteh. Sampai jumpa di next video. Tetap stay terus di channel Horror Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.